Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Wa yundabu atatahhuru lihamli kutubil hadisi wa massuha. Disunahkan bersuci terlebih dahulu ketika membawa beberapa kitab hadis wa massuha dan mengusap kitab hadis. Wa yahillu lil muhdisi qalbu waraqil mushafi, dan halal artinya tidak apa-apa ya bagi orang yang hadas, halal membulak-balik kertas mushaf, kertas Al-Qur'an ya. Itu nggak apa-apa meskipun tidak punya wudu. Dengan catatan bi'audin wa nahwihi, yaitu syaratnya harus dengan kayu atau seumpamanya. Misalkan dengan pulpen gitu ya. Atau dengan benda apa saja yang sekiranya bukanlah tangan. Nah, ini hal seperti ini ya, itu tidak apa-apa hukumnya. Artinya tidak dosa. Misalkan seperti inilah. Misalkan nih, ini Al-Qur'an ya contohnya nih. Nah, Al-Qur'an itu boleh kita membulak-balik ya, membulak-balik Al-Qur'an dengan kayu misalkan. Misalkan ini kan kunci nih. Ini kayu, dengan kayu atau dengan apa ya, dengan kunci pun nggak apa-apa. Seperti itu ya. Seperti ini gitu, dibolak gitu ya. Dibolak-balik kayak gitu tuh. Jadi itu nggak apa-apa hukumnya. Artinya tidak terkena dosa. Karena Al-Qur'an itu kan kalau misalkan kita mengusap, apalagi membawa, mengusap pun itu harus mempunyai wudu, harus bersuci terlebih dahulu. Qala fi Raudhah, Imam Nawawi berkata di kitab Raudhah, li'annahu laisa bihamilin. Karena hal seperti itu bukanlah membawa Al-Qur'an ya. Ya kayak tadi itu kan membulak-balik Al-Qur'an meskipun misalkan Al-Qur'annya itu copot misalkan gitu ya, copot. Nah, kalau misalkan copot Al-Qur'annya apa-apa, lem Al-Qur'annya itu dari, eee, bukunya, dari kertasnya, yang penting jangan dibawa gitu kan ya. Jadi tetap pakai pakai kayu atau sebagainya. Ini kan contohnya dengan kunci ya gitu ya, dengan kontak. Nah, seperti itulah. Jadi, eee, hukumnya ketika kita membulak-balik Al-Qur'an dengan benda, yang mana benda ini tidak langsung dengan tangan gitu. Jadi dengan benda, jadi apa, ada alat bantu. Nah, itu tidak apa-apa ya hukumnya. Wala masin, dan bukan juga mengusap Al-Qur'an. Tadi itu kan ya. Jadi bukan termasuk orang yang membawa Al-Qur'an dan bukan pula termasuk orang yang mengusap Al-Qur'an. Karena membulak-balik dengan benda itu bukan termasuk orang yang membawa Al-Qur'an dan juga bukan termasuk orang yang mengusap Al-Qur'an. Artinya hukumnya itu tidak apa-apa, halal ketika kita membulak-balik Al-Qur'an dengan benda. Wa yukrahu kutubul Qur'ani ala haitin, dan makruh hukumnya menulis Al-Qur'an di atas pagar. Misalkan nih Al-Qur'an ya di pagar ditulis Al-Qur'an, itu hukumnya makruh. Walau li masjidin, meskipun di atas masjid, di tembok tuh ya. Biasanya itu kalau masjid yang megah ada tulisan Al-Qur'an tuh. Di apa, di tembok-temboknya dengan kaligrafi dan sebagainya, itu hukumnya makruh. Wasiyabin wa amin, dan nulis di baju. Misalkan di baju berkaligrafi Al-Qur'an ya, wa nahwi dzalika, dan seumpamanya. Jadi bukan hanya di baju ataupun di makanan, Al-Qur'an ditulis di situ, dan misalkan di mana sajalah yang sekiranya itu bukanlah tidak layak untuk ditulis Al-Qur'an. Nah, itu tidak boleh ya. Artinya tidak boleh di sini bukan haram tetapi hukumnya makruh. Nah, bagaimana kalau misalkan Al-Qur'an itu ditulis di makanan gitu kan ya. Itu makanannya apa boleh dimakan? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu hukum makruhnya itu menulisnya itu saja. Kalau untuk makannya itu ya tidak apa-apa karena makanannya itu misalkan halal, ya nggak apa-apa dimakan.
Wa yajuzu hadmul haiti dan boleh merobohkan pagar yang bertuliskan Al-Qur'an. Itu nggak apa-apa bolehnya. Artinya ketika kita merobohkan pagar, dengan alasan ada tulisan Al-Qur'annya, itu pun tidak apa-apa. Walabsi saubi dan memakai baju, itu boleh nggak apa-apa. Misalkan nih baju ada tulisan Al-Qur'annya, itu yang makruh mah menulisnya, menulis Al-Qur'an itu makruh hukumnya, tetapi untuk memakainya pun itu tidak apa-apa, tidak makruh. Wa ukli ta'ami dan makan makanan. Misalkan makanan bertuliskan Al-Qur'an, itu nulisnya yang makruh, kalau makannya mah enggak makruh. Wala tadurru mulaqatuhuma fil muaddah bi khilafi imtila'in qirtasi alaihi ismullahi ta'ala. Dan tidak bahaya, artinya tidak apa-apa ya. Mulaqatuhuma fil muaddah, menempel hal yang sudah disediakan bi khilafil ibtida'i qirtasi alaihi, berbeda dengan menelan kertas yang mana kertas itu ada tulisan Al-Qur'annya, ada tulisan asma Allah. Nah, itu beda ya, artinya di situ masih, silang pendapat para ulama. Wa innahu yahrumu, bahkan menurut di sini hukumnya itu makruh, bila mana kertas ada tulisan Al-Qur'annya kemudian ditelan, dilebur dengan air misalkan, itu hukumnya ketika diminum ya, airnya itu yang bertulisan Al-Qur'an itu hukumnya haram, kata di kitab di sini ya. Tapi kata yang di kitab yang lain pun itu ada yang tidak apa-apa, misalkan nih, nanti dijelaskan lagi di depannya ya. Wala yukrahu kutubu syai'in minal Qur'ani fi ina'in liyasqa ma'uhu. Dan tidak makruh menulis sesuatu dari Al-Qur'an di wadah ya, misalkan di piring, di mangkok, ditulis Al-Qur'an gitu kan ya. Itu supaya liyasqa ma'uhu, supaya airnya itu diminum. Untuk apa? Untuk misalkan obat, eee, obat. Misalkan untuk orang yang sakit, orang yang sedang sakit, diminumi obat dengan melalui tulisan Al-Qur'an yang dicetak, yang ditulis di wadah tersebut. Nah, itu tidak apa-apa. Artinya tidak makruh. Lisyifa'in, karena untuk kesehatan, untuk pengobatan dan sebagainya ya. Itu tidak apa-apa. Kalau misalkan di kertas ya, di kertas nih, ditulis Al-Qur'an, setelah ditulis Al-Qur'an, kertasnya dikasih air kemudian ditelan sama kertas-kertasnya, itu hukumnya haram. Khilafan lima waqa'a li Ibni Abdissalam, berbeda dengan Imam Ibnu Abdissalam fi fatawihi, di fatwanya Imam Ibnu Abdissalam. Minat tahrimi, menurut Imam Ibnu Abdissalam itu hukumnya haram, bila mana Al-Qur'an ditulis di wadah, di gelas, di mangkok, di piring dan sebagainya. Kemudian wadah tersebut diniatkan tujuannya untuk pengobatan. Nah, itu menurut Ibnu Abdussalam hukumnya haram. Meskipun memang hanya ditulis di mangkoknya saja, air tulisannya maka tidak tertelan, hanya di mangkoknya saja. Itu menurut Ibnu Abdussalam mah hukumnya haram. Wa ukli ta'ami kasyurbil ma'i la karohata fihi. Makan makanan yang bertuliskan Al-Qur'an itu sama saja seperti minum, yang wadahnya itu bertuliskan Al-Qur'an. Itu sama saja hukumnya. Artinya ketika makanan ditulis Al-Qur'an kemudian dimakan, nah itu hukumnya haram menurut Imam Ibnu Abdussalam. La karohata fihi, itu tidak ada makruh. Artinya tidak ada makruh di sini menurut Ibnu Abdussalam mah hukumnya. Kalau menurut yang tadi itu ya tidak apa-apa, tidak ada makruh, itu hukumnya boleh-boleh saja. Wa yukrahu ihraqu khashabin naqsin bil Qur'an illa in qasada bihi siyanatuhu. Makruh hukumnya membakar kayu yang diukir dengan tulisan Al-Qur'an, terkecuali membakarnya itu dengan tujuan untuk mengamankan atau meraksa keagungan ayat Al-Qur'an, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya untuk dibakar saja, tidak ada tujuan apapun, hanya untuk membakar saja, itu hukumnya makruh.
fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Apabila memang tujuannya itu untuk mengamankan Al-Qur'an, mengagungkan ayat Al-Qur'an yang ditulis di kayu tersebut, maka ya itu tidak apa-apa, artinya hukumnya tidak makruh. Kama yukhadu min kalami Ibnu Abdissalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdissalam. Wa alaihi yuhmalu tahriku Utsman radhiyallahu anhu al-masyahifa wallahu a'lam bishawab.